Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yudi Krisnandi, SH, SE, MM. Yang terhormat Profesor Dr. Lili Romli. Yang terhormat Bapak Dr. M. Alvan Alfian, MSI. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maswadi Rauf, MA. Yang terhormat Bapak Dr. TB Masa Jafar, MSI. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Husnul Mariyah, PhD. Perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti dari disertasi saya sebagai berikut. Judul disertasi saya adalah Negara dan Konflik Internal Partai Politik Era Reformasi, Studi Kasus Intervensi Negara dalam Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan 2014-2023. Diawali dengan latar belakang. Saya menjelaskan latar belakang tentang konflik internal P3 yang terus berulang, khususnya pada 2014 sampai 2023. Di periode ini ada dua kejadian besar. Yang pertama, konflik Surya Dharma Ali dengan Romahur Muji yang dilanjutkan dengan Jan Farid Romahur Muji. Lalu yang kedua adalah konflik antara Mardiono atau Suharso dengan Mardiono. Di sini juga saya menjelaskan tentang sejumlah kelemahan internal P3. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu sekilas juga tentang intervensi negara terhadap konflik yang terjadi di dua konflik tersebut. Kemudian dampak dari konflik itu dan juga dampak dari intervensi yang dilakukan oleh negara pada dua konflik tersebut. Lalu tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan dan menjelaskan konflik internal P3 pada 2014-2023. Tujuan yang kedua ingin menjelaskan dan menganalisis intervensi negara terhadap konflik yang melibatkan SDA Jan Farid Romi dan Suharso Monoarfa Mardiono. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah menjelaskan faktor-faktor penyebab negara melakukan intervensi terhadap konflik internal P3. Yang berikutnya, signifikansi penelitian. Studi tentang P3 ini memang cukup menarik dan banyak sekali peneliti-peneliti yang melakukan penelitian terhadap P3. Bisa kita lihat antara lain Kris Nugroho, Kusnan Beipanani, Zainal Abidin, Ali Nurdin, Ali Taufan, Adi Prasetyo, Firman Nur, yang terakhir Modi Astuti. Tetapi penelitian saya ini itu lebih fokus pada intervensi negara terhadap dua konflik tersebut, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu kerangka teori yang saya gunakan ada dua teori. Yang pertama teori kelembagaan dari Huntington, kemudian teori otoritarian kompetitif dari Levitsky dan Wei. Teori kelembagaan partai yang pertama, Huntington, bahwa otonomi merupakan salah satu kriteria utama untuk menilai tingkat institusionalisasi organisasi politik. Partai yang memiliki otonom dapat menetapkan aturan internal, memilih strategi politik, dan merumuskan kebijakan tanpa campur tangan pihak luar, sehingga keputusan yang diambil lebih konsisten dan kredibel.
kemudian dikembangkan oleh Randall dan Spasan bahwa kemampuan partai dalam menentukan arah kebijakan, strategi, dan tindakan politiknya sendiri. Otonomi semacam ini penting agar partai tidak sekedar menjadi alat kepentingan individu atau kelompok tertentu. Lalu ada, saya kutip dari Basedal dan Stroh, bahwa kemampuan partai untuk tetap independen dari pengaruh individu dalam partai maupun kelompok eksternal, indikator mampu mempertahankan keputusan strategis setelah pergantian kepemimpinan, kemudian mengelola faksionalisme secara moderat, tetap bertindak sesuai kepentingan organisasi secara keseluruhan. Inti dari teori pelembagaan partai ini adalah otonomi partai, yang menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pelembagaan partai politik. Partai yang otonom memiliki kapasitas untuk bertindak secara konsisten, menjaga stabilitas internal, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Teori otoritarian kompetitif dari Levitsky dan Wei adalah rezim itu menggunakan institusi demokrasi formal untuk memperoleh kekuasaannya, tetapi melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Ciri utamanya adalah kompetisi politik melalui pemilu multipartai. Yang kedua adalah ketidakadilan struktural. Arena kompetisinya itu biasanya lewat arena elektoral. Yang kedua, arena legislatif. Lalu yang ketiga, arena judicial. Dan yang keempat adalah arena media. Kemudian konflik antara P3 yang berulang tidak dapat dipahami hanya sebagai dinamika internal partai. Konflik tersebut melibatkan intervensi negara. Jadi P3 yang berkonflik selama ini itu bukan hanya sekedar dinamika, tapi memang jelas di situ ada intervensi negara. Teori otoriter menjelaskan mengapa negara mau dan mampu mengintervensi P3. Apa kepentingan negara untuk melakukan intervensi terhadap P3 ini? Teori pelembagaan menjelaskan mengapa P3 mudah diintervensi. Dua hal ini penting nanti untuk dijelaskan kemudian. Metode penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian descriptive analysis. Lalu metodenya adalah dengan pengumpulan data, studi pustaka, wawancara. Sejumlah narasumber itu sudah saya wawancarai, baik dari pemerintahan maupun pengamat, apalagi para pelaku, dan sebagian pelakunya ada di sini. Ada Yunus Rajak, ada Sujarto, ada Bu Fernita, dan ini ada Bu Fernita, ada Mulyadi juga di belakang sana, dan lain-lain. Lanjut ke rangka analisis. Ini negara dan konflik internal partai politik era reformasi, studi kasus intervensi negara dan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan 2014-2023. Di sini kita melihat konflik SDA Romi Jan Farid, lalu faktor-faktor penyebab konfliknya, kemudian Suharto Monoarfa dengan Mardiono, juga nanti faktor-faktor penyebab konfliknya, kelemahan internal P3, lalu di situ ada intervensi negara. Yang pertama, bentuk intervensinya seperti apa. Yang kedua, faktor penyebab intervensinya. Kemudian penyebab intervensi dan dampak intervensinya negara. Nah, ini adalah aktor
yang tercatat dalam sejarah yang berakhir P3 ini dengan jatuh ke jurang yang paling dalam. Pertama, Surya Dharma Ali. Yang kedua, Romahur Muji. Yang ketiga, Jan Farid. Yang keempat, Suharso Monoarfa. Yang kelima, Mardiono. Faktor-faktor konflik SDA dengan Romahur Muji. Yang pertama, perbedaan sikap dalam Pilpres 2014. Surya Dharma Ali mendukung Prabowo Subianto pada saat itu, sementara Romahur Muji secara diam-diam mendukung Joko Widodo. Kemudian faktor hukum dan masalah prosedural. Selanjutnya, perebutan kepemimpinan partai. Ini jelas salah satu faktor utamanya, karena Romahur Muji ingin memimpin secara ambisius menjadi ketua umum P3, sementara Surya Dharma Ali memberikan ke yang lain, yaitu Pak Jan Farid. Lalu yang berikutnya adalah kepentingan akses kekuasaan. Ini salah satu faktor, karena para pemimpinnya ingin mendapatkan akses yang langsung terhadap penguasa pada saat itu. Faktor-faktor konflik Romi Jan Farid, adanya perbedaan orientasi politik terhadap pemerintah. Jan Farid hampir sama dengan Surya Dharma Ali, kemudian Romi dengan Joko Widodo. Dualisme kepemimpinan partai, kemudian persoalan legalisasi dan pengesahan oleh pemerintah, kemudian warisan krisis kepemimpinan pasca Surya Dharma Ali, karena Surya Dharma Ali tidak mampu melahirkan pemimpin yang memang direstui oleh seluruh keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Yang berikutnya adalah perbedaan penafsiran ADART. Ini juga menjadi faktor terjadinya konflik antara Surya Dharma Ali dengan Romahur Muji. Faktor-faktor konflik Suharso dengan Mardiono. Yang pertama, kasus etik dan pernyataan kontroversial Suharso Monoarfa. Ini terkait pernyataan Suharso amplop kiai yang menyulut kemarahan besar para santri, ulama, dan pada akhirnya struktur partai. Yang kedua, proses pemberhentian dan penunjukan PLT yang dipersoalkan, karena Suharso dulu diangkat sebagai PLT, berasal dari ketua majelis pertimbangan, sehingga sampai terakhir tetap dipersoalkan. Lalu yang berikutnya adalah faktor kedekatan dengan pemerintah. Sebenarnya dua-dua ini sama dekat dengan pemerintah. Satu Wapres, satu lagi menteri. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Faktor kelemahan internal P3. Satu, lemahnya pelembagaan partai. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Hamilton, bahwa salah satu kata kunci dari pelembagaan partai adalah otonom. Artinya bisa menentukan nasibnya sendiri, menentukan dirinya sendiri, menentukan strategi sendiri, tanpa harus meminta dari eksternal, apalagi pemerintah. Jadi salah satu kelemahan P3 itu adalah lemahnya pelembagaan partai. Yang kedua, pragmatisme elit. Ini juga terlihat di kalangan elit P3 itu muncul budaya pragmatisme. Tidak lagi melihat atau memikirkan arah, strategi, dan aspirasi dari arus besar Partai Persatuan Pembangunan. Yang penting kepentingan pribadinya tersalurkan, maka itulah yang akan dilaksanakan. Itu yang terjadi di P3. Yang kedua, ketergantungan legalitas. Ya, karena tanpa ada persetujuan dari Kemenkumham,
ketua umum yang terpilih pun tidak akan mendapat legalitas. Maka setiap kedua kubu ini sama-sama punya ketergantungan terhadap legalitas. Meskipun sudah menang di pengadilan, kalau tidak ada legalitas dari Kemenkumham, dari dalam hal ini negara, tidak ada artinya dan tidak akan ada pengakuan sebagai peserta pemilu. Lalu yang berikutnya adalah faktor kepemimpinan, itu juga sangat lemah. Kemudian budaya politik paternalistik, budaya kebapakan atau budaya menggantungkan diri pada negara, budaya yang tentunya ini dialami oleh P3 beberapa tahun terakhir ini. Intervensi negara dalam konflik kesediaan dan parit, bentuk-bentuk intervensi inilah yang dilakukan oleh negara. Pertama, dukungan pada salah satu kubu. Pada konflik P3, dukungan diberikan kepada Romahur Muzi. Sementara Surya Dharma Ali tidak mendapatkan dukungan meskipun sudah menang di pengadilan. Di dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 31, 32, 33 itu jelas dengan tetapnya bahwa konflik internal partai itu diselesaikan dengan Mahkamah Partai. Itu yang pertama. Di Mahkamah Partai pada saat itu Surya Dharma Ali secara bulat memenangkan Surya Dharma Ali, tetapi tidak diterima oleh pihak Yahudi. Kemudian lanjut pengadilan, tingkat pertama, kedua, dan terakhir Mahkamah Agung. Mahkamah Agung keputusan 601 itu sudah final and binding bahwa yang menang yang harus disahkan adalah Surya Dharma Ali. Tetapi pemerintah pada saat itu tidak mau mengesahkan Surya Dharma Ali, bahkan memberikan surat perintah atau mengaktifkan kembali hasil muktamar Bandung yang sudah mati. Ini jelas bentuk intervensi dari pemerintah secara hukum terhadap konflik yang terjadi. Mestinya pemerintah berdiri di tengah, tidak boleh berpihak kepada salah satu. Oleh karena itu, legalitas kepengurusan menjadi salah satu bentuk dari intervensi negara pada konflik tersebut. Di konflik Suharto Monoarfa dengan Mardiono juga terlihat jelas di situ ada intervensi negara. Tanpa ada keputusan organisasi, tiba-tiba melaksanakan mukernas, kemudian memutuskan Mardiono sebagai ketua umum, dan beberapa hari setelah itu langsung keluar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, jelas itu adalah intervensi judisial. Yang keempat, pendekatan informal politis. Itu juga dilakukan oleh negara berdasarkan hasil wawancara kami dengan sejumlah narasumber. Pemerintah melakukan lobby-lobby politik supaya si Romi atau si Mardiono menjadi ketua umum. 5 menit lagi ya. Penyebab intervensi, siap. Satu, ketidakmampuan elit partai dalam menyelesaikan konflik. Ini salah satu penyebabnya memang. Karena para pemimpin waktu itu di P3 masing-masing menjadi calon ketua umum atau mau jadi ketua umum, sehingga mereka berebut dan berkonflik terus, tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang kedua, menjaga stabilitas politik. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Ini alasan pemerintah. Yang keempat, melindungi hak-hak anggota partai, kepentingan politik. Intervensi negara dalam konflik Suharto dengan Mardiono. Bentuk-bentuk intervensi: satu, tekanan politik kepada Suharto Monoarfa.
supaya segera mundur atau menerima bahwa Mardiono sebagai ketua umum. Yang kedua, mempercepat Mukernas seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada Mardiono, pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan. Yang keempat, legalisasi kepengurusan. Kalau nggak salah 2 hari setelah Mukernas sudah langsung keluar pengesahan.